Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi dari bab keempat atau poin keempat, yaitu Basic of Docker dari total 13 bab materi Docker. Nah, jika pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait port mapping Docker container, maka pada video kali ini kita akan masuk poin kedua, yaitu run Docker container in background atau menjalankan Docker container di background layer. Nah, saya langsung saja masuk ke terminal Visual Studio Code. Sebelumnya kita sudah menjalankan kontainer milik Image Engine X dengan port 8080 dan posisi saat ini terminal saya terkunci. Artinya pada terminal saat ini saya tidak bisa melakukan aktivitas yang lain. Dan di sisi lain, terminal saya juga saat ini langsung menampilkan output dari proses utama kontainer yang sedang berjalan. Nah, tapi saya coba close saja terminal saya agar terminal saya bisa melakukan aktivitas yang lain. Nah, ternyata impact-nya adalah kontainer Nginx menjadi stop. Nah, saya cek di Docker Desktop pun status kontainer Nginx exit. Dan coba kita akses ke browser dengan URL localhost 8080. Ternyata tidak dapat diakses juga web server Nginx-nya. Pertanyaannya kenapa demikian? Karena saat tadi kita menjalankan perintah docker run min p8080 nginx, kontainer nginx dijalankan dalam mode foreground. Artinya, terminal tersebut terkunci dan menampilkan output langsung dari proses utama kontainer. Dalam hal ini, proses Nginx ya. Atau sederhananya, mode foreground ini proses sebuah program yang dijalankan langsung di terminal. Sehingga semua output seperti log, pesan error, dan lain-lain akan langsung ditampilkan di terminal. Nah, impact-nya, kita tidak bisa mengetik apapun di terminal karena terminal kita terkunci oleh proses kontainer Nginx. Dan impact selanjutnya, ketika terminal kita close, otomatis program yang sedang berjalan akan mati seperti cache kontainer Nginx yang tidak bisa diakses lagi di browser. Agar kontainer Nginx tetap berjalan meskipun terminal kita di-close, kita perlu menjalankan kontainer dalam mode detach atau mode background dengan cara menambahkan argumen atau flag min d. Nah, jadi kita ketikkan lagi di terminal. Dengan menambahkan flag min d, maka Docker akan memulai kontainer Nginx di background layer, kemudian terminal kita akan langsung kembali ke prompt, sehingga kita bisa menjalankan perintah lain. Nah, kemudian kontainer Nginx akan terus berjalan, bahkan jika kita menutup terminal tersebut. Karena daemon Docker lah yang akan mengelola di background layer, bukan terminal kita lagi. Sebagai informasi saja, output ini yang ditampilkan di terminal adalah ID lengkap dari kontainer yang baru saja dibuat dan dijalankan. Nah, untuk memverifikasi kontainer yang sedang berjalan, maka teman-teman bisa mengetikkan perintah docker ps. Di sini menampilkan list kontainer yang statusnya aktif. Namun, jika teman-teman ingin menampilkan semua kontainer, baik yang aktif maupun yang stop, bisa menambahkan flag min a. Nah, sekarang semua kontainer sudah terlihat. Kita juga bisa cek di Docker Desktop, harusnya daftar kontainernya sama baik yang aktif maupun yang berhenti. Terakhir, kita cek di browser dengan mengetikkan URL http localhost 8080. Kontainer web server Nginx sudah bisa diakses kembali tentunya dengan mode background layer. Selanjutnya, jika teman-teman ingin melihat output atau melacak setiap aktivitas pada sebuah kontainer, atau bahasa kerennya activity log, karena misalkan tiba-tiba aplikasi kita mengalami error gitu. Nah, maka teman-teman bisa menggunakan perintah docker logs dengan diikuti subcommand ID kontainernya atau nama si kontainernya. Nah, misalkan kita ingin melihat logs kontainer Nginx pada port 8080, maka perintahnya. Untuk informasinya dapat teman-teman lihat sendiri. Di sini kontainernya tadi sempat mati lalu saya running lagi. Makanya di sini ada output atau informasi exit dan running. Selain pada terminal, fitur logs juga dapat dicek pada Docker Desktop dengan cara klik salah satu pada list kontainer ini.
Nah, selain fitur logs, di sini juga ada tab Inspect, yaitu visualisasi yang menampilkan informasi mengenai konfigurasi dan status dari sebuah kontainer atau image. Pada dasarnya, tab Inspect pada GUI ini adalah visualisasi dari output perintah Docker Inspect yang dieksekusi melalui Docker CLI atau Command Line Interface. Perintah Docker Inspect ini adalah salah satu perintah yang paling berguna untuk mendapatkan informasi detail tentang hampir semua objek Docker, termasuk kontainer, image, volume, dan network. Sehingga informasi yang ditampilkan sangat berguna untuk debugging, verifikasi konfigurasi, dan pemahaman mendalam tentang bagaimana sebuah kontainer berjalan. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui informasinya pada sebuah terminal, karena ketika aplikasi sudah live production, tentu kita tidak bisa melihat informasi ini sebagai GUI seperti di desktop manager. Teman-teman bisa mengetikkan perintah docker inspect kemudian diikuti dengan ID container atau nama kontainer seperti pada case log sebelumnya. Output yang ditampilkan berupa format JSON sama seperti Docker Desktop Manager, dan di sini banyak sekali informasi yang bisa kita gali pada sebuah kontainer. Nah, silakan teman-teman untuk explore sendiri. Untuk video kali ini saya cukupkan dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar Docker. Kita bertemu lagi di video materi Docker selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.